warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkifli, NIM T20181096. Jadi di sini saya akan menyampaikan sebuah materi menghormati dan menyayangi orang tua dan guru. Jadi materi yang saya ambil kali ini yaitu PAI dan BP kelas 11 semester 2. Baik, langsung saja sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat dan tentunya barokah bagi kita semua. Al-Fatihah. Baik, berdoa diakhiri. Langsung saja kita mulai materi hari ini. Di sini Bapak akan menunjukkan kepada kalian sebuah gambar yang dimana gambar ini ada hubungannya dengan materi yang akan kita bahas. Baik, silakan disimak gambar yang sudah saya berikan di video ini. Bisa kalian lihat ya. Kemudian Bapak akan menjelaskan tentang pentingnya hormat kepada orang tua kita. Jadi dalam Islam itu, terutama dalam Al-Quran, banyak sekali ayat-ayat yang mewajibkan kita untuk patuh dan juga hormat kepada kedua orang tua. Di sini ada Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wa akhfid lahuma janahal dhulli minar rahmati wa qul rabbir birhamhuma kama rabbayani saghira. Sadaqallahul azim. Jadi artinya di sini, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, dalam artian ini merawatmu ya, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya bagaimana mereka telah mengasihani aku sewaktu aku kecil." Jadi di sini pentingnya seorang anak untuk meminta doa restu dari kedua orang tuanya itu pada setiap keinginan dan dalam setiap kegiatannya. Itu meminta doa restu sangatlah penting, karena restu Allah atau ridha Allah itu juga disebabkan oleh ridho dari orang tua. Orang yang berbakti kepada orang tua nantinya akan lebih doanya itu akan dikabulkan tentunya dengan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi seorang anak mau melakukan atau menginginkan sesuatu seperti belajar seperti sekarang ini, kemudian mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya. Yang paling penting ini adalah kita harus meminta doa kepada kedua orang tua kita.
Di sini ada hadis riwayat Baihaqi yang artinya ridha Allah terletak pada ridha orang tua dan murka Allah terletak pada murka orang tua. Jadi di sini perlu ditegaskan kembali bahwa berbakti kepada orang tua atau dalam bahasa Arab disebut birrul walidain tidak hanya sekedar berbuat baik saja atau kita berbuat ihsan kepada orang tua kita, tetapi birrul walidain atau berbakti kepada orang tua ya harus memiliki sebuah bakti. Bakti ini bukanlah balasan yang setara jika dibandingkan dengan kebaikan yang telah diberikan oleh orang tua kita. Tapi setidaknya ketika kita sudah berbakti kepada orang tua, kita sudah dapat menggolongkan kita sebagai pelaku dari berbakti kepada orang tua itu tadi sebagai orang-orang yang bersyukur. Nah, di sini Imam Az-Zahabi menjelaskan bahwa birrul walidain atau berbakti kepada orang tua hanya dapat direalisasikan dengan memenuhi 3 bentuk kewajiban. Pertama, menaati segala perintah orang tua kecuali perintah yang buruk. Kedua, menjaga amanah harta yang dititipkan orang tua atau diberikan oleh orang tua. Jadi kalau kita diberikan sebuah amanah, baik itu berupa harta ataupun yang lain sebagainya, kita harus dengan sebisa mungkin menjaga amanah yang telah diberikan tersebut. Oke, yang terakhir, membantu atau menolong orang tua bila mereka membutuhkan. Jadi ketika orang tua itu seperti kesulitan ataupun mengalami kesusahan, kita itu harus wajib sekali untuk membantunya. Dan kita harus bisa membantu orang tua kita meskipun orang tua tidak meminta bantuan kepada kita. Intinya kita harus peka lah kepada diri kita sendiri. Nantinya kalau kita membantu orang tua itu efeknya seperti apa gitu. Nah, jadi hikmah yang dapat kita ambil dari berbakti kepada orang tua tadi, yang pertama, berbakti pada orang tua itu pastinya adalah amalan yang paling utama. Kemudian yang kedua, apabila orang tua kita ridho atas apa yang kita perbuat, itu pasti hasilnya akan memuaskan. Kemudian yang ketiga, berbakti kepada orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang kita alami. Nah, nyambung dari yang nomor 2 tadi, kalau kita berbakti kepada orang tua, otomatis kan orang tua itu ridho dan kemudian mendoakan kepada Allah. Nah, dari Allah nanti akan turun sebuah pertolongan ketika kita dalam kesulitan. Yang keempat, berbakti kepada orang tua akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umurnya. Dan yang terakhir, berbakti kepada orang tua itu dapat menjadikan kita dimasukkan ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbakti kepada orang tua ini ganjarannya banyak sekali, termasuk yang paling tinggi ganjarannya itu kita dapat jaminan masuk surga dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Baik, kemudian penjelasan yang kedua yaitu pentingnya hormat dan patuh kepada guru kita. Nah, guru adalah orang yang mengajarkan kita berbagai ilmu pengetahuan dan mendidik kita sehingga kita bisa menjadi seperti sekarang ini. Jadi guru itu orang yang mengetahui ilmu atau alim. Di sini ada Quran surat Fatir ayat 28. Dan yang artinya, dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Jadi guru itu merupakan bapak rohani bagi seorang murid. Dialah yang memberikan santapan jiwa
dengan ilmu, pendidikan akhlak, dan membimbingnya. Maka menghormati guru itu berarti merupakan suatu penghargaan terhadap kepada guru tersebut. Nah, karena dengan guru itulah mereka itu bisa hidup dan juga berkembang. Seperti itu. Sesuai dengan ketinggian derajat dan martabat guru, cara memperlihatkan penghormatan terhadap guru itu antara lain yang pertama, rendah hati terhadap gurunya. Jadi kita itu istilahnya bertawaduk kepada guru kita. Terus kemudian yang kedua, menaati setiap arahan serta bimbingan guru. Jadi kita harus benar-benar memahami sekaligus mengikuti arahan-arahan dan juga bimbingan yang telah guru berikan kepada kita. Kemudian yang ketiga, senantiasa berkhidmat dengan mengharapkan balasan, pahala serta kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ditekankan di sini itu harus khidmat dan juga ikhlas dengan guru-guru yang sudah mengajari dan juga membimbing kita. Kemudian yang terakhir, memandang guru dengan perasaan penuh hormat dan takzim. Garis bawahi takzim serta mempercayai kesempurnaan ilmunya. Jadi sebagai murid dengan suri tauladan yang baik itu, yaitu murid yang takzim terhadap gurunya sendiri, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa manfaat ketika kita sudah melakukan sikap hormat dan juga patuh kepada guru kita. Yang pertama, ilmu yang kita peroleh akan menjadi barokah. Kemudian yang kedua, akan lebih mudah menerima pelajaran. Soalnya apa? Kita itu kepada guru kita itu ikhlas. Apa yang mereka katakan, kemudian yang mereka bimbing kepada kita, apa yang mereka ajarkan itu masuk ke kita. Seperti itu, jika kita ikhlas menerima guru tersebut. Kemudian yang ketiga, pastinya ilmu yang diperoleh dari guru tersebut bermanfaat baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Seperti itu. Yang keempat, selalu didoakan oleh guru. Pasti guru itu pasti akan selalu mendoakan kalian yang terbaik, jangan khawatir. Yang kelima, akan membawa barokah, memudahkan urusan, ya nyambung dari yang pertama tadi. Kemudian yang keenam, seorang guru tidak selalu di atas murid. Jadi ilmu dan kelebihan itu merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu hanya berpengalaman saja. Untuk masalah ilmu dan juga kelebihan itu hanya anugerah yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu saja dari saya. Jika nanti ada pertanyaan bisa disampaikan di akhir forum ya. Dan saya akhiri pemaparan dari saya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.